Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, saat ini kita sedang memantau news ya USD yang ada news, dan sekarang kita lagi fokus lihat gerakan di gold. Nah, di sini sebenarnya saya mengharapkan ini terjadi sell set liquidity, tapi ini belum, hanya malah membuat equal low liquidity. Jadi ini masih agak rancu ya. Jadi kalau seperti ini ya terpaksa nanti kita akan tunggu ini ya, break aja, pastikan dia break di zona ini. Saya mengharapkan sebenarnya ini tadi ada apa namanya, sell set liquidity itu ya. Ini sebenarnya banyak, kalau kita lihat di time frame H4 sendiri ini dia memang berada di extreme order block. Oke, berada di extreme order block. Nah, di sini ini sebenarnya ada area sell set liquidity nih di sini. Ini sayang sekali ini ya, nggak diambil, hanya malah menyisakan. Kemungkinan besar ini nanti masih ada gerakan turun untuk mengambil ini baru kemudian naik ya. Kemungkinan seperti itu. Nah, kalau dilihat di time frame H1 ini, di sini sebenarnya ada supply, di sini ada supply, tapi supply ini nanti seandainya ini naik, ini hanya smart money trap. Nah, di atasnya ini juga ada liquidity ya, trendline liquidity. Kemudian kemungkinan ya akan nyampe ke sini, ke extreme order block ini, mungkin ke shadow yang ini ya, karena yang ini juga sudah dimitigasi, yang fresh tinggal shadow ini aja, lainnya nggak ada. Nah, ini kita belum bisa ngapa-ngapain. Sekarang jam 4.20, 46. Newsnya adalah jam berapa ya? Setengah 9 ya. Setengah 9 sekarang. Nah kan masih ini, masih belum apa namanya, gerakannya masih belum pasti arah harganya. Ya sebaiknya malah ini jangan entry dulu, ditunggu biar ada kejelasan. Kalau seperti ini biasanya kalau yang apa, eh, takut ketinggalan momen, ada gerakan ya, naik turun yang apa namanya, kayak gini tadi, turunnya kenceng langsung sell, turun naik balik lagi naik langsung langsung buy. Jangan ya, ini kita tunggu yang lebih aman. Jadi biarkan salah satu diambil dulu. Misal ini nanti ternyata di sini ini malah mengambil buy set liquidity. Ya, kita akan mencari sell. Kemungkinan dia akan turun dan struktur market di H4 ini kemungkinan akan dijebol ya. Berarti USD menguat. Gitu. Kalau USD menguat maka kemungkinan besar akan mengambil buy set liquidity dulu. Oke, nah tapi kalau misalkan ternyata USD-nya ini nanti melemah, ya, kok melemah? Iya, kalau USD-nya melemah kan berarti gold ini bakal naik ya. Kalau USD-nya ini melemah, berarti ini akan diambil dulu, akan mengambil ini sell set liquidity. Nah ini ya coba kita tunggu nanti sekitar jam 9 apa yang terjadi di market. Coba kita coba lihat dulu di apa namanya, eh, indeks ya, di indeks apa yang terjadi di indeks, di indeks di indeks. Nah, di indeks kalau saya melihat ini kok kayaknya ini ya, masih banyak peluang di H4 ini. Kalau kita lihat di indeks USD sendiri masih berada di atas bawah, ini masih menyisakan fair value gap. Iya kan, masih menyisakan fair value gap. Cuman kalau dari struktur market, ini memang sebenarnya dia uptrend. Ini terlihat
di sini sudah ada apa namanya, ini ya, mana yang paling low ini, sudah ada change of character di sini kan. Ini ada change of character, berarti apa, struktur market ya berdasarkan time frame H4 ini, indeks dolar ini trennya naik gitu, dia sedang naik. Nah cuman di sini belum ngefail ini, apakah nanti dari sini ini kan, kalau misalkan ini nanti H1-nya ini close di bawahnya sini, berarti ini kan liquidity sweep, ya kan, berarti melemah ini nanti apa, dolar. Kalau ini nanti jam 9 dia close close di bawah puncaknya ini, kalau misalkan nanti close, nah seperti ini. Nanti kalau ini melemah berarti gold naik, ya kan, berarti gold naik, berarti ya kan akan terjadi sell side liquidity, atau mungkin langsung break ya, bukan buy side liquidity tapi langsung break. Nah itu, ini sudah mulai turun tapi ini belum close, kurang 10 menit guys. Coba kita lihat lagi di ini. Nah di sini ini masih juga belum. Iya. Kalau nanti di sini terjadi break valid ya, bukan buy side liquidity. Bedanya apa? Kalau ini pemahaman saya, kalau misalkan ini nanti terjadi buy side liquidity, berarti harga ini akan naik ke sampai ke sini mungkin atau lebih, tapi dia akan balik lagi untuk close ya di dalam lagi. Close bodinya itu di dalam lagi. Itu buy side liquidity, tapi kalau nanti close-nya di atas berarti ya breakout gitu, bukan buy side liquidity kan gitu. Nah kalau ini nanti ternyata dia turun lagi dan meninggalkan shadow di sini, ya kan, meninggalkan shadow di sini, kemudian balik lagi naik, close-nya di dalam sini atau naik, berarti ya sell side liquidity. Maka ya lebih baik kalau kondisi seperti ini ya, kalau saya ya tunggu dulu, belum ada kejelasan kan, masih ada waktu 9 menit. Nih kita coba balik dulu lagi ke indeks. Nah di indeks ini kalau close-nya seperti ini ya kan, nanti close dalam kondisi seperti ini ya berarti memang gold akan naik, karena saya mengasumsikan indeks dolar ini akan melemah. Kalau dolar melemah ya gold otomatis mahal kan gitu. Ini kemungkinan harga akan ngefill dulu fair value gap yang bawah, baru kemudian naik ya kan. Jadi butuh banyak bahan bakar ya gold ini kemungkinan untuk menuju sana, menuju sini, ngisi ini gitu. Nah itu, jadi nanti tinggal cari konfirmasi aja di time frame kecil. Nah kita lihat kalau ini nanti benar-benar ya liquidity sweep di gold ini, manakah yang harus diambil oleh indeks ini untuk terkonfirmasi akan lemah? Di sini tidak ada pullback. Wah pullbacknya jauh nih guys, pullbacknya jauh. Nah ini bukan change of character, nggak ada change of character di sini, karena di sini tidak ada pullback yang valid. Pullback validnya itu di sini, jauh ya, jauh. Jadi change of karakternya harus break ini, harus break ini, harga harus melewati ini dulu ya kan, harus melewati ini dulu, baru nanti kita akan berpikir buy di gold atau pair-pair yang lain yang gandengan sama USD. Ini
Masih 7 menit lagi. Kita pantau aja ya, jangan keburu-buru, nggak usah buru-buru ya kan. Nah, di sini M15 M5 gini, kalau misalkan nanti ini gini, dimana kita bisa buy, ini bisa buy di mana ya, cool ya, paling enggak dia harus ini dulu ya, ngambil ini dulu sini untuk time frame M5, di break dulu. Ini di break. Oke, nah ya semoga ini nanti gini, nah gitu ya, kelihatan ya, ini nanti break, pullback, lanjut ke atas, dan ada ya nggak tahu kan namanya news, atau langsung delosor aja, nyelunyur aja ke atas ya, nggak tahu gitu. Ini masih membingungkan ya, jangan keburu-buru, dipantau aja dulu. Oke. Ini cool frame M5. Karena di sini kalau saya melihat memang goal sendiri ini sudah terjadi yang namanya change of character itu di sini goal ini change of character menurut saya di sini. Kemudian ya, nah setelah terjadi yang namanya change of character ini kan belum membuat struktur market, ini ya masih pullback saja di time frame H4. Dan kalau kita lihat di sini ini meninggalkan FVG yang lumayan loh, ini lumayan di sini, ini belum ke fill 50%, masih sedikit di fill, jadi masih luas. Nah di atas juga gitu, malah belum diapa-apain. Ini kan fair value gap di time frame H4 full. Nah ini jadi kemungkinan kan ya tugasnya harus ngefill fair value gap. Nah kalau misalkan itu nggak diisi di sini, ini ya masih ada, ini masih ada sisa fair value gap di sini ya kan. Nah ini, dan di bawahnya ini ada trendline liquidity, ini bagus ya. Dan di sini masih ada order block yang valid, ini ya, ini order blocknya. Nah ini di H4. Oke, nah itu ya, kita tunggu, semoga ini nanti ada terjadi sell set liquidity ya kan. Kalau terjadi sell set liquidity, saya mengasumsikan gold akan naik ya, target di sini. Oke, paling minim di situ, maksimal di sini di imbalance. Kalau kita target di sini, ini hanya saat target, enggak untuk entry sell, bukan untuk entry sell. Kalau entry sell ya nanti tunggu di sini kalau nyampe gitu. Ini masih turun lagi
turun. Kita pastikan dulu apa yang terjadi di candle 1 jam begini. 1 menit lagi ini close, berarti kalau ini close apakah ada peluang untuk sell? Coba kita amati lagi di indeks. Nah, di indeks seperti ini guys. Oke, indeks ini langsung tancap gas lagi naik, tancap gas langsung naik. Berarti kalau ini nanti langsung tancap gas naik, ini close, berarti dia equal ini buy side liquidity zone ini. Oke, kalau ini apa namanya buy side liquidity, coba M1 nya di M1. Oke, di M1 di sini ada change of karakternya di sini. Oke, kemudian breakout structure di sini. Oke, ya kita hanya tunggu dia membuat inducement. Oke, bagaimana dia membentuk inducement? Ya ini naik sini, mungkin dia akan turun dan kita akan tunggu dia balik lagi untuk nyari imbalance di sini untuk kita sell. Berarti ini sudah close ya di M15. Kalau di M15 ini sudah close ya, di sini sudah terjadi buy side liquidity di time frame M15 ini dan membuat single candle order block ya kan. Nah, kalau seperti ini ya kita tinggal nunggu aja di time frame M1 ya kan. Di M1 ini membuat inducement. Biarkan membuat inducement dan kita akan tunggu untuk sell. Nah, oke guys, dan di sini terlihat apa namanya harga sudah membuat break of structure di sini dan saya sudah pending order di sini dan SL di sini. Oke. Nah, semoga ke-trigger dan tidak kejemput SL. Ya namanya analisa, nggak tahu bener apa enggak ya. Yang penting kan ya analisa, yang penting analisa gitu. Aduh, setelah nunggu ya 1 jaman ya, ternyata nggak ada ini efek yang begitu signifikan terhadap market newsnya. Ya saya geser aja TP-nya ke sell side liquidity karena dari tadi gerakannya gini-gini aja. Saya sempat nambah entry sell 2 ketika harga pullback ke zona order flow M1 ini. Dan ini dia guys, tadi malam setelah terjadi ini apa namanya sell set liquidity di sini dan kemudian sudah terjadi konfirmasi ya konfirmasi di sini, maka saya kemudian tunggu balik di order block ini, kemudian saya open posisi buy. Namun ya begitu, sampai pagi ini efeknya itu enggak begitu ya. Jadi apa ya, jalannya ini terlalu kelemar-kelemar gitu, nggak tahu kok nggak ada efeknya, terlalu lemes. Jadi ya sudah, saya cukupkan saja, lagian saya juga scalping saja. Nanti kita akan cari apa namanya momentum lain atau peluang lain.
Oke, saya rasa cukup guys. Saya akhiri, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.